Shalom, selamat pagi Bro and Shalom. Sis. Hari ini tanggal 6 September 2022, kami hadir untuk membawakan renungan bacaan Injil dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali hadir bersama untuk membaca, belajar firman-Mu. Bukalah mata hati pikiran kami agar kami boleh menerima apa yang Kau ajarkan pada kami, dan kami boleh mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, jadi bacaan hari ini dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah Kristus. Nah, jadi bacaan hari ini mengenai Yesus memilih 12 murid-muridnya. Di antara begitu banyak murid, Yesus memilih 12 muridnya yang dijadikan sebagai rasul. Nah, gimana Bro? Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin juga, Bro. Betul. Ayatnya kan 12 sampai 19. Ya. Kalau kita boleh melihat dari pembacaan ini, di ayat 12 itu di situ dikatakan bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman. Dan semalaman ia berdoa kepada Allah. Iya. Ini kalau banyak orang yang bertanya kepada saya sebelumnya, Bro, kenapa kita kan tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia perlu berdoa gitu? Bukankah dia udah Tuhan? Mungkin dia itu adalah Allah. Karena dia ada 100% Allah, 100% manusia. 100% manusia. Kenapa dia berdoa? Itu supaya apa? Supaya itu menjadi contoh buat kita. Kita harus berdoa. Dan ini hal besar ketika dia mau memanggil ke-12 murid. Dia mau memilih ya. Dia mau memilih, memang nggak sembarangan ya. Tapi dia berdoa. Betul. Dia di situ dia pergi ke atas bukit. Sesuatu yang maksudnya bukan di atas bukit ada apa-apa gitu. Menyendiri ya, Bro. Dia menyendiri, cari tempat yang sepi. Dia berdoa. Dia menjalin hubungan sama Tuhan. Ya. Jadi memang di sini diajarkan, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita juga harus bertekun dalam doa kepada Allah gitu ya. Setiap hari ya. Sebelum kita melakukan sesuatu ya, sebelum kita mengambil keputusan gitu. Kalau di sini kan kita lihat juga Yesus mau mengambil keputusan, dia mau memilih 12 muridnya itu dijadikan sebagai rasul ya, Bro. Kemudian kita ayat selanjutnya, ketika siang hari ia memanggil murid-muridnya dan ia memilih dari antara 12 orang. Dia memanggil murid-muridnya, berarti murid-muridnya ada banyak ya. Lalu memilih antara mereka 12 orang. Berarti ini 12 orang yang terpilih dari beberapa dari sekian banyak muridnya. Dari sekian banyak murid-murid. Dan situ dikatakan yang menarik situ adalah yang disebutnya rasul. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita pelajari ya, Bro. Jadi ada istilah kenapa rasul itu apa sih gitu di dalam Alkitab ini, bahwa
rasul itu sebenarnya adalah murid Yesus ini yang diberi tugas perutusannya. Ya. Dan dia sebagai orang pilihan diberi tugas perutusan. Lalu di sini bahkan diberikan kuasa ya, bro. Betul. Diberikan kuasa untuk kuasa penyembuhan, kuasa mengusir roh jahat, Ya. dan lain-lain gitu. Ya. Jadi yang lebih jelas di sini bro, di Markus ini Injil yang paralelnya. Ya, bro. ini Injil sinoptiknya ada di Markus dan di Matius ya, bro. Ya, Markus 3 ayat khususnya ayat 14. Di situ nggak disebutkan rasul, bro. Betul. Bro. Tapi ia menetapkan ayat 14 ya, 12 orang untuk menyertai dia, yaitu rasul-rasul. Iya. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir, yaitu tugas para rasul ya. Jadi memang secara eksplisit nggak dibilang di sini, tetapi kita tahu mereka adalah rasul. Jadi kalau kita pelajari lagi sebenarnya ada perbedaan antara istilah nabi dan rasul ya, bro ya. Ya. Jadi mungkin kalau nabi adalah wakil dari Tuhan ya, ketika dia membacakan firman seperti kita kalau saat ini mungkin di gereja gitu ya, itu jadi seolah apa yang memang yang dikatakan para nabi ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah sendiri gitu kan, perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah dan segala macam. Tetapi rasul di sini adalah dia makanya dipakai. Kenapa 12 rasul, bro? Mungkin menarik juga ini, kenapa nggak 7 rasul kah? 13 rasul kah, atau 13 angka nggak bagus ya katanya gitu, atau angka yang apa gitu 10 gitu, kenapa 12 rasul ya? Nah, ada kata kalau saya lihat ada yang ditulis oleh saya nggak tulis di sini. Oh ya, namanya William Hendrickson. Angka 12 itu penafsiran. Angka 12 itu cuman diibaratkan seperti 12 suku Israel. Gitu. 12 suku dari situ ada 12 kepala, itu kalau dia tulis 12 kepala suku Israel. Dan Israel baru itu dikumpulkan di antara mereka semua, yaitu kita yang 12 melalui 12 orang rasul. Ini rasul ini untuk memberitakan Injil kepada semua seluruh dunia, termasuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, di sini makanya dikatakan ya, bro, di ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan pada suatu tempat berkumpul bersama jumlah besar dari murid-muridnya yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi ini menggambarkan dari segala penjuru segala penjuru. Ya. Yang menarik ayat 18. Dan mereka datang mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Kenapa dia bilang menarik, bro? Mereka datang mendengarkan dia. Dia mendengarkan sang firman itu. Firman yang menjadi manusia. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 14 itu, firman yang menjadi manusia bersama-sama. Maksudnya yaitu Yesus adalah sang firman. Nah, ketika mereka mendengarkan firman, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Ya. Jadi kalau kita yang dalam keadaan kesulitan, ya kita datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat memperoleh kesembuhan. Jadi kalau dari sini digambarkan bahwa Yesus beserta 12 rasulnya itu menyembuhkan banyak orang nih, bro ya. Jadi bukan cuma Yesus saja nih ya yang menyembuhkan di sini, karena murid-muridnya pun diberikan kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh jahat. Betul. Nah, jadi makanya kita taunya dari mana? Kita taunya dari kitab Markus itu, bro. Mereka diberi kuasanya untuk mengusir. Betul. Menyertai dia dan diutus untuk memberitakan Injil, memberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, begitu. Betul. Jadi kemudian yang berikutnya adalah ada kuasa yang keluar dari Yesus dan semua orang disembuhkan. Ini kuasa Allah sendiri lah yang ada di situ lah. Dan
ketika jadi sebenarnya kuasa itu bisa diberikan kepada siapa aja yang Yesus Betul. inginkan ya bro ya. Ya, betul. Nah jadi kalau dari bacaan Injil ini ada poin-poinnya gimana nih bro? Ya, kalau kita lihat di ini ada seperti bro belajar kan ya, kita ada beberapa tokoh yang tadi kita udah bahas mengenai rasul, betul, mengenai nabi, terus mengenai murid. Nah, mengenai murid, apa itu menjadi murid? Kita harus belajar firman Tuhan. Betul. Ya, kita harus banyak belajar mengenai firman Tuhan. Motivasi kita terhadap firman Tuhan mesti yang benar. Seperti untuk menjadi murid perlu diajar melakukan firman Tuhan. Umpamanya kita kan seperti kalau kita lihat di ayat yang luar biasa di Matius 28 ayat 19, pergilah jadilah semua bangsa murid ya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini yang saya garis bawah, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi bukan cuma baptis. Bukan cuma dibaptis bro, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yaitu firman Tuhan. Betul. Gitu. Itu adalah tugas seorang murid. Jadi 3 tokoh itu. Kalau saya lihat dari poin-poinnya adalah yang pertama adalah kita belajar dari ayat kedua ayat 12 gitu kita belajar bertekun dalam doa ya bro ya. Kita sebelum melakukan segala sesuatu kita bertekun dalam doa, kita berdoa, kita menjalin hubungan, kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan pada kita pada hari ini. Poin nomor 2, ketika kita dipanggil sebagai murid untuk memberitakan Injil, kita nggak usah lihat latar belakang kita apa. Betul. Karena sebagaimana murid-muridnya semua sendiri juga bukan berasal dari orang orang benar, hebat orang gitu, hebat, enggak gitu. Mereka juga banyak yang backgroundnya nggak baik lah. Di sini katakan ketika Dia akan memakai saudara dengan luar biasa ketika kita menyerahkan diri kita. Gitu. Jadi bagaimana kembali lagi kita merespon akan panggilan Tuhan ya bro ya. Betul. Dan ketika kita dijadikan tugas pelayanan kita mungkin ya. Nah, itu kan seperti kita dipanggil, dipilih sebagai rasul, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita gitu, kabar tentang Yesus Kristus sendiri. Nah itu juga kita harus benar-benar melaksanakan itu gitu bro. Jadi jangan ini. Terus kemudian yang ketiga apa bro? Yang ketiga, untuk menjadi murid kita perlu diajar. Betul. Untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan inginkan pada kita. Sesuai dengan Matius 28, 19, 20. Jadilah semua bangsa murid Kristus. Oke, baik Francis. Demikian permenungan kami hari ini mengenai Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi semoga kita juga memahami apa tugas yang diberikan pada setiap kita murid-murid Yesus untuk mewartakan kabar sukacita. Amin. Ya, baik. Kita tutup dalam doa. Bapak yang surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang bisa menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu. Sebelum dalam melakukan apapun kegiatan kami mengambil waktu berdoa kepada Engkau, merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh belajar menjadi murid ketika yaitu kami harus diajar untuk melakukan firman Tuhan sebagai murid. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah Engkau bertahta dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bro and sis. Thank you. Shalom. Shalom.